Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa man wala. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Hadratul muhtaramin, para bunyai, para ustazah, para ibu-ibu jamaah majelis taklim Mas-Sa'diyah Belandongan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah Ta'ala mentakdirkan kita semua, memudahkan langkah kita untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu. Lebih-lebih sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini membawa rahmat untuk kita semua. Kumpulnya kita ini bisa menjadi tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya beliau dan bisa meraih syafaatnya. Para rawuh sedaya ingkang minulya, saderenge monggo maos tawasul dumateng Kanjeng Nabi, para sahabat, para guru-guru kita sedaya, para keluarga kita sedaya, kersane asal barokah sedaya nggih. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi dzurriyyati ajma'in. Mawasana sultanul awliya Syamsul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa khususillahi jami'il awliya tis'ah. Mawasana jami' muassis jami' nahdulillah mawasana jami' ulama sajari wa rabbi hamdasuran. Wa ila jami' abaina wa ummahatina wa lima syayikhina wa talamidina wa auladina wa dzurriyyatina wa rizqi alaina. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyati du'a wal qabul syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Mboten saged ta itu. Nggih, rusak. Setrume mboten enten. Oh. Sanepun. Para rawuh sedaya yang mulia, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita semua masih bisa beraktivitas. Kajian-kajian keagamaan semacam ini tidak sampai libur ya. Keranten ketika bulan Ramadan kita diperintah untuk memperbanyak beramal soleh. Di antara amal soleh itu yaitu kumpul-kumpul mengkaji tentang ilmu agama seperti pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah selama bulan Ramadan ini. Nanti setelah Ramadan kembali lagi kajiannya sore ya. Kemarin materinya yaitu seputar puasa. Karena saat ini juga masih bulan puasa, kita mengkaji poso malih ya. Jadi seputar poso di Predeli Soyo. Saya mau paham, monggo mangke saged dipun tangletaken. Yang kemarin kita membahas tentang batalnya puasa, karena ketika kita ini bisa mengetahui tentang batalnya puasa, kita bisa menghindarinya. Mungkin materi kemarin ada yang masih mau ditanyakan, monggo. Sebelum kita ke materi yang lainnya tentang batalnya puasa. Monggo wonten yang pertemuan kemarin yang masih belum paham tentang batalnya puasa. Lek pun paham saya lanjut ya. Yang kemarin
tinjauan secara fikih tentang sesuatu yang membatalkan puasa. Semakin kita akan mengkaji tentang batalnya pahala puasa kita ketika kita melanggarnya. Jadi ketika kita berpuasa, syarat rukun terus kita penuhi, mari ngoten batale kita hindari. Niku panjenengan sudah menggugurkan kewajiban tentang puasa Ramadan. Tapi tidak cukup di situ, karena puasa kita ini bisa berpahala atau tidak, ini harus kita tinjau dari segi tasawuf. Istilahnya tasawuf ya. Tasawuf niku apian. Terus yang berpuasa tidak hanya dituntut untuk menahan lapar dan dahaga, ngelak, luwe, bukan hanya itu, dan juga tidak hanya menahan dari hubungan suami istri di siang hari, tapi juga ada tambahan-tambahan yang harus kita penuhi ketika kita menginginkan puasa kita bernilai pahala. Napa niku nomor setunggal tiang sing poso Ramadan agar puasanya ini ada pahalanya, nomor setunggal dilarang berdusta. Boten asal goro. Ketika kita berpuasa marono kita goro, maka puasa kita tidak ada pahalanya. Cuma bisa menggugurkan kewajiban kita berpuasa Ramadan, tapi tidak ada pahalanya. Tuas luwe, tuas ngelak. Oleh karena itu, goro walaupun sekecil apapun, ini bisa menggugurkan pahalanya puasa, dan seharusnya harus kita hindari. Walaupun terpaksa. Jadi lek sakit sampai hindari terus sampai maghrib. Lek aja ndak iso temenan. Lek sakit nggih pun goro. Kecuali untuk tujuan-tujuan yang baik. Goro untuk tujuan yang baik itu tidak hanya diperbolehkan tapi diharuskan. Contoh, ada seorang bajingan mau membunuh seseorang dan tanya nang sampean, anu ono cak dul. Padahal ro sampean lek wong iki kate mateni cak dul. Maka jenengan ndak boleh jujur. Karena ketika jenengan jujur, oh iya ono jero omah. Paranono wis. Gampang ngoten. Maka jenengan sama dengan berlomba-lomba atau sepakat dalam masalah kejahatan. Maka jenengan harus menghindari. Oh, ndak ro aku. Taman wara metu mboten napa-napa. Niku goro yang diperbolehkan. Goro yang dimakfu. Gorone dosa karena dimakfu atau dimaafkan, maka tidak sampai berdosa. Rasane. Rasan-rasan menawi. Nggih. Babasan wonten ngomong. Iki wonten gangsal sekitar 6. Wonten 6. Yang peringkat kedua atau yang nomor kali yang bisa menggugurkan pahala puasa kita yaitu al-ghibatu. Ngerasane wong. Namine ngerasane berarti ndak ana wonge. Namine ngerasane berarti sesuai kenyataan. Kalau ngerasani ndak sesuai kenyataan, niku namine ngerasani plus. Plus apa? Fitnah. Dadi Quran dosane kalih. Dosa ngerasani ndak ana wong, dosa fitnah karena dia telah memfitnah. Jenengan eling aku iki ngrasani apa ambek plus ngrasani ambek fitnah. Itu yang tahu kita. Karena puasa ini adalah melatih hati agar hati kita itu bersih. Bersih dari penyakit-penyakitnya hati. Karena penyakit hati yang bisa menyembuhkan adalah diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Ketika kita bawa ke dokter, tidak ada resepnya. Sampai sakit apa? Saya sakit hati. Langsung angkat tangan dokter ya. Karena memang tidak ada dokter spesialis hati. Oh, wonten dah. Tapi hati yang dalam maksudnya nggih. Sanes hati yang napa niku
kados hati yang luar, nggih. Hati yang terluka terus nggih. Ngrasani niku takrifnya atau pengertiannya adalah ngomongi aibnya orang lain ketika orang yang kita omong itu dengar, dia bisa kecewa, dia bisa marah. Yuk anu cek cerewetes ya. Sampeyan ngomong ngono lek krungu wonge pegel apa ndak? Lah niku ukurane ngrasani. Tapi lek jenengan niku ngrasani wong tapi yang diomong apik, ku cek lomane mbak iku. Lek krungu kira-kira pegel apa mboten tiange? Lah niku mboten kategori ngrasani. Jadi ngrasani sekecil apapun ketika menyakitkan pada orang yang dirasani itu masuk kategori ngerasani atau ngunjing. Padahal sesuai dengan kenyataan. Pancen wonge sing dirasani medhit temenan. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan namanya ngerasani plus. Ngerasani plus fitnah. Ini masuk kategori napa niku hakul adami. Dosa sing hakul adami. Dosa niku wonten kalih maceme. Nomor setunggal dosa langsung teng pangeran. Nomor kali dosa yang ada hubungannya dengan manusia. Contohnya napa sing enten hubungan kali manusia? Ngrasani tiyang, kan ada hubungan kali manusia nggih. Niki dosane ganda. Nomor setunggal dosa teng pangeran, nomor kali dosa teng orang yang bersangkutan. Lah jenengan tobat tidak cukup hanya bertobat pada Allah Ta'ala saja, tapi harus minta maaf pada orang yang bersangkutan. Waalaikumsalam. Karena ketika kita bertobat pada Allah Ta'ala saja, yang bersangkutan tidak dimintai maaf, Allah Ta'ala tidak memaafkan. Makanya jogo napa kerukunan bertetangga ini sangat penting. Yang rawan ketika orang perempuan kumpul pada wedoke. Iku rata-rata wis, pemane ngenten petan-petane, pemane ngambe arisan, ambek mele jangan, nang ulijo. Nek saged dihindari ketika bulan puasa niki. Biar kita tidak tidak hanya lapar dan dahaga saja, tapi bernilai pahala puasa kita. Panjenengan seberapa pahalanya puasa? As-shaimu li wa ana ajzi bihi. Terus Allah Ta'ala ngoten. As-shaumu li, puasa itu pahalanya, puasa itu untuk saya, li untuk saya. Terus Allah Ta'ala ngoten. Wa ana dan saya ajzi bihi, yang akan membalasnya langsung tanpa ditentuaken ganjarane. Lek sing ngekeki pangeran maha kaya nggih. Wabah dikekekno mboten kira rugi. Tidak ada batasan. Ketika kita sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Kalau sendirian cuma 1 mboten nggih. Tapi lek poso mboten, di luar niku. Kenapa? Karena prosesnya panjang. Panjenengan mulai subuh sampai maghrib dilarang keras makan, minum, hubungan suami istri. Berapa jam niku? Kira-kira ada 12 jam. Panjenengan sholat berapa menit? Ada 10 menit. Kesuwen 5 menit. Napa sing patas? Patas 2 menit mari kan. Nggih. Express. Tapi lek poso 12 jam, eman-eman kita menahan lapar dahaga selama 12 jam, tapi kita tidak mendapatkan gaji dari Allah Ta'ala atau pahala dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sesuatu yang menjerumus, yang bisa menghilangkan pahala puasa, lebih baik kita hindari. Kula mboten nglarang panjenengan belanja nang mlijo. Tapi lek di sana ada rasan-rasan jenengan ndang nyingkre. Lek jenengan melok mirengaken berarti padha.
Jenengan ono usarasan melo ono pinggir tok, tapi mboten komentar jenengan, tapi ngrungokno tok. Niku sami mawon. Sami kali tiang darusan lho, walian ini nggih. Tiang tadarus, ada temannya membaca, lainnya mendengarkan, maka yang mendengarkan pahalanya sama dengan yang membaca. Wong sarasan ngoten kan. Rasane wong ngalur gitu, sampean ono pinggire meneng tok. Ndak sampai komentar, tapi melok ngrungokno. Niku masuk kategori dosanya telinga. Bisa menghapus pahala dari puasa kita. Nek mau sarasan langsung ditinggal nyengkre. Besok mari yo ae. Sarasan direncanakan ini ya. Kelak lali, colek lali. Lek ana temane napa ngejak mboten ngejak lek rasa-rasan nggih, biasa langsung otomatis nggih. Ya anu kok tibane anu barang kalir. Aku kesusu, aku belok ngoyo ngoten ta ya napa. Damel napa alasan nggih. Tujuannya sampean ngeman pahala puasa sampean dhewe. Dan sekarang ngerasani tiang itu tidak hanya secara langsung. Sekarang ada medianya. Apa itu? HP. HP ngerasani wong lewat HP itu masuk kategori ngerasani ya. Termasuk ngerasani sama dengan ngerasani yaitu tukaran. Tukaran kali tonggo, geneman elek, sembarang kalir pun itu dihindari. Karena itu bisa menghapus pahalanya puasa. Lek wonten tanggane ngejak tukaran sampean semayani. Mari yo ayo aku saiki sik ndak kober kate tukaran ngoten nggih. Insyaallah sedang lali. Kalau tukarannya ditunda manten maghrib itu menyelamatkan panjenengan dari hilangnya pahala puasa. Berarti selamat puasa jenengan karena ngerasaninya ditunda. Ditunda manten maghrib ya. Manten maghrib, ayo jare kate tukaran, ayo sampean tukaran. Ketika jenengan tukaran di bulan Ramadan, maka dosanya juga berlipat ganda. Terus yang berlipat ganda itu tidak hanya pahalanya. Yang ngelakoni sholat 1, itu dibalas 10 sampai 700. Yang ngelakoni sholat sunat ya, itu pahalanya sama dengan sholat fardu. Terus qobliyah subuh tentunya ya, dilakoni. Itu oleh Allah Ta'ala dicatat sebagai sholat fardu. Kalau sholat fardu tambah berlipat-lipat pahalanya. Ini gue bulan Ramadan. Sebaliknya ketika kita ini berbuat dosa, kan tukaran kan dosa, okay? Itu pahalanya juga berlipat-lipat. Kulo boten ngejak jenengan semoyo mari yo po anu tukarane. Boten ngoten maksudnya menghindari. Kan lek sik raya kasih tangi sedang lali mungkin nggih. Kira lek tiange pendendam. Aku sik eling sik an sik pegel. Ayo saiki wis mari posone. Dihindari mawon nggih. Masuk kategori yang bisa menghapus pahalanya puasa yaitu tukaran wau nika. Terus sak mangkin sama dengan berdosa yaitu menjadi sumpah goro, sumpah palsu. Sumpah palsu niku panjenengan menjadi saksi di sebuah pengadilan, saksi ini sampean tok. Ketika dan sampean tahu kalau dia itu memang melakukan. Karena jenengan iki disogok akhirnya iso berubah. Mari A dadi B. Niku jenengan goro. Sumpah palsu. Sumpah palsu niku diawali dengan huruf qasam. Huruf qasam niku wallahi, billahi, tallahi ada 3. Kalau diterjemah demi Allah aku ndak nyolong. Demi Allah aku ndak gendaan contohnya. Padahal gendaan. Itu bisa menghapus pahalanya puasa. Oleh karena itu dihindari semacam itu. Lah anjane yo nggih jenengan bejo yo lek mboten nggih mboten. Insyaallah niku selamat.
Boten insyaallah sing slamet nggih ngoten niku panci. Karena dirasi Allah taala wonten di Al-Qur'an famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apal saya nggih? Napa artine, Bu? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, sampai diumpamakan sekecil biji sawi. Panjenengan seberapa sawi? Kan wonten biji nggih. Oh cilik temen. Kaya napa krikil keagengan ya nggih. Pokok di sahur itu seret langsung jokol anu. Sekecil niku kebaikan itu ada balasannya. Ada pahalanya, walesannya saking Allah taala. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kejelekan sekecil apapun juga ada balasannya, termasuk kejelekan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita pernah menyakiti walaupun kecil. Iku walasane wonten. Sampai diumpamakan wonten istilah hukum karma. Hukum karma terus. Padahal niku wonten dalile nggih, pamayak mal niku. Jare wong hukum karma iku biyen ancen lambeng. Saiki anake lambeng. Terus yang bisa menghapus pahalanya puasa selanjutnya yaitu melihat lawan jenis dengan syahwat. Delok bojone wong syahwat. Hilang pahalanya. Lek betul syahwat, nggih rada hilang kian. Kan tidak boleh melihat lawan jenis aslinya. Kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Nah, kayak ini cuci mata terus ya, jari arek nom-nom ya. Mari subuh timbang turu, ayo dolen nang embong. Kan itu biasa ya. Ambil godo cewek, godo anu. Niku sia-sia niku. Karena bisa menghapus pahalanya puasa. Oleh karena itu, karena tantangannya berat, puasa kita juga termasuk berat juga. Kita menahan lapar dahaga selama 12 jam. Mari kita jaga dengan sebaik-baiknya biar puasa kita ini berkualitas, bernilai pahala, tidak sia-sia. Berapa banyak orang yang puasa cuma hanya bisa menahan lapar dahaga tapi pahalanya kok kosong. Monggo seputar itu ditangletakkan sing mboten paham. Monggo. Termasuk yang bisa menghapus pahalanya puasa yaitu bermaksiat. Lek nyolong betul menapa berarti? Lho kan bermaksiat. Bermaksiat pada Allah taala itu bisa menghapus pahalanya puasa. Karena puasa itu dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa. Kan perintahnya di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sing duwe iman, sing duwe iman kirangan. Kutiba alaikumusiyam telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti kita ini memang itu menjadi tujuannya firman Allah Ta'ala tadi itu. Menjadi orang yang beriman untuk mengerjakan puasa. Harapannya nanti setelah puasa kita ini bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Karena tidak ada orang yang bebas dari dosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Semuanya pasti punya dosa. Semuanya pasti punya masa lalu. Masa lalu yang kelam ya. Masa lalu itu macam-macam ya. Masa lalu adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Masa depan adalah harapan atau tujuan. Jadi masa lalu biarlah berlalu. Ketika masa lalu itu ketika masa lalu kita ini kelam atau hitam, tampeng barangkali, itu tidak perlu kita omongkan ke orang lain.
cukup kita bermunajat curhat teng Allah Ta'ala mawon. Mboten asal membuka aib ke orang lain itu mboten asal. Kenapa? Karena itu nanti akan menambah banyaknya saksi akan dosa-dosa kita. Jadi harus ditutupi. Sampai damel donga biasanya. Allahumma astur auratana, ya Allah tutupilah aib-aib saya di masa lalu. Cukup panjenengan doa Allah Ta'ala sing semerap. Karena tidak ada orang yang terlepas dari yang namanya dosa. Ditutupi mawon. Langsung curhat teng pangeran, njaluk sepura teng pangeran. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Dan ampunannya Allah Ta'ala itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dalam arti kita tidak boleh putus asa dalam bertobat. Mboten asal. Aduh dosaku akeh wis mungkin ke sepuro wis. Mboten asal lho niku. Berarti jenengan mamang atau ragu teng pangeran. Allah Ta'ala niku paling seneng lek enten tiyang donga. Ketimbang wong ndak donga. Ketika ada hambanya berdoa, berarti kan hamba itu bodoh ya. Ketika ada hamba tidak mau berdoa, berarti hamba itu tidak bodoh, alias sombong. Dan sombong ini adalah penyakit yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Panjenengan pirsani sejarahnya iblis kenapa kok divonis masuk neraka. Alasannya apa nih? Karena sombong dengan ilmunya. Iblis niku singen hidupnya berada di surga. Dan yang menjadi murid adalah malaikat. Terus malaikat itu dulu berguru pada iblis. Iblis itu sampai kali manusia diparingi nafsu, kali diparingi ilmu. Itu cerdas memang. Malaikat berguru dengan iblis. Marungan Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama manusia, yaitu manusia pertama adalah Nabi Adam. Terus para malaikat dan para iblis itu disuruh menghormat. Istilah sujud itu bukan menyembah, tapi penghormatan atas manusia sebagai ciptaan terbarunya Allah Ta'ala. Dan manusia itu makhluknya Allah Ta'ala yang terbaru, yang diciptakan setelah diciptakannya malaikat dan iblis. Malaikat nurut. Ketika giliran iblis mboten purun. Kenapa? Karena iblis ini merasa ana khairum minhu, saya lebih baik daripada manusia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Jadi iblis itu merasa gengsi sembarang kalir. Karena hal tersebut lalu Allah Ta'ala ini murka dan iblis akhirnya dikeluarkan dari surga, dilempar ke bumi. Jadi bumi itu termasuk tempat pengasingan ya. Termasuk Nabi Adam nanti kan punya kesalahan ya. Melanggar peraturan Allah Ta'ala makan buah khuldi ya. Ini kan dilempar ke bumi bisa. Jadi bumi ini termasuk tempat pengasingan. Berarti jenengan di bumi ini menjadi orang asing untuk mencapai kebahagiaan lagi, yaitu kebahagiaan yang berada di surga. Kita dulu bapak kita pernah tinggal di surga, harapannya nanti kita juga kembali ke surga. Nabi Adam dulu kan hidupnya di surga. Jadi jenengan ini turunan Nabi Soyo nih, Nabi Adam. Monggo sing badhe tangletaken. Bang. Ayo kedawan tanglet niki. As-su'alu nisful ilmi, bertanya itu sebagian dari ilmu. Nggih. Alasan nak puasa tapi terus orang itu meninggal. Nak sampai nyawa terus meninggal. Dilihat dulu sakitnya itu kira-kira ada harapan sembuh apa enggak? Ada.
Kalau ada berarti dia punya hutang. Digantos kali bayar mut nih, mut ya nggih. Bayar mut 6 on. Lek saged digenepaken nggih 7 on. Lek saged genepaken sak kilo aja. Kan nanggung aja nggih. Lek di cruise 1 mut itu 6 on lebih. Enten lebih nih. Betul sabun. Langsung bayar niku karena dia itu meninggalkan puasa dalam keadaan darurat. Uzurnya puasanya apa? Sakit. Nomor kali bepergian. Bepergian betul apa jenengan betul poso? Asalkan bepergiannya tidak untuk maksiat. Tidak kate nang orkes. Kata di ndelok orkes di Jogja. Kemarin tidak poso, beneran asal. Jadi bepergiannya ini tidak untuk bermaksiat. Bayaran itu betul mana Bu? Tapi kalau dia itu hidup, mari loro terus betul mati, urip, maka dia wajib mengganti. Karena sakitnya tadi itu ada harapan sembuh ya. Kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh, orang nifas, orang haid itu wajib mengkodok puasanya. Kalau untuk sholat mboten. Jadi sholat sama puasa beda nggih. Jenengan haid itu tidak wajib mengkodok sholat. Kecuali ngeten. Jenengan haidnya itu sudah masuk waktu zuhur nggih. Jam sunggal jenengan dereng salat zuhur. Air haid, aduh aku wis datang bulan. Maka jenengan sudah punya ketika masuk zuhur sudah masuk waktunya, jenengan sudah kena taklif. Taklif itu kena kewajiban untuk sholat. Jadi kita ini punya kewajiban sholat ketika sudah masuk waktu. Nggih zuhur nggih jam 12 nggih. Beduk, niku jenengan sudah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi waktunya panjang sampai sebelum asar, nah. Karena tadi orang yang haid itu jam 1 berarti kan sudah masuk waktu zuhur ya. Maka nanti ketika sudah suci dia punya hutang waktu zuhur yang pertama tadi itu. Kedanya nyaur. Tidak penting nyaur berarti dia punya hutang sholat. Di mana hutang sholat nanti di akhirat tidak bisa diganti kecuali dengan sholat juga. Atau perbandingannya dengan sholat sunat 1000 rakaat. Satu rakaat sholat fardu perbandingannya sama dengan 1000 sholat sunat. Dan jenengan nanti nggak ada celengan aku mari sholat 1000 selama hidup. Berarti itu cuma sebanding kali 1 rakaat sholat fardu. Kalau kita meninggalkan sholat zuhur, berarti kita punya tanggungan 4 rakaat nggih. Berarti 1000 ping 4 pinten? 4000 sholat sunat yang bisa nembel sholat zuhur yang pernah kita tinggalkan. Lek saged, lek panjenengan mamang aku biyen tahu sholat ataupun ndak, tahu dhewe ataupun ndak, lek mantu sholat fardu kali niat nyaur barangkali saya punya hutang. Kali sholat zuhur kodok istilahnya. Kodok itu berarti di luar waktunya. Pokoknya jenengan sholat zuhur niat nyaur ngoten cekapulan. Barangkali ada yang pernah ditinggalkan atau barangkali dulu saya waktu datang bulan tidak paham, sekarang sudah paham. Sekarang tinggal nembel. Istilahnya dunia itu tempel-tempelan Bu ya. Dosa ditempel kali amal soleh. Enten malih monggo. Kesehatan itu mboten haid berarti nggih. Nggih. Sudah masa aktif nggih di luar batas lama nggih. Ya 15 hari, paling lama 15 hari. Maro sik metu mawon. Yang ditangletaken apa nih? Cara buntu. Kewajiban nggih. Karena dia bukan haid, istihadah. Napa malih sak mangken zamane tambah canggih, saged damel pempres. Softtek nggih. Eleng yuga kula yang bayi. Pempres. Tepak entek pempres e.
Terus nameliku enggak masalah. Kalau orang perempuan berdiam di masjid dengan alasan, kan alasannya takut mengotori masjid ya. Ketika ada orang haid itu dilarang atau haram hukumnya berada di dalam masjid. Kulo damel apa? Pampers mana, Pak? Softtek itu tetap tidak diperbolehkan. Karena mengotori itu ada dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Berarti orang tadi itu masih belum suci, tidak layak berada di tempat yang suci. Tempatnya sujud dan ini. Kecuali musola. Musola mboten napa-napa. Di depannya itu umpama kan ziarah ya terus nunggu. Enggak apa-apa kalau depannya. Ya laman. Masjid niku ngeten lho. Ada kita tidak boleh kencing di masjid ya. Boleh tak? Jangan ala jeding niku. Jadi jedingnya masjid. Ada masjid, ada fasilitas masjid. Kalau masjid berarti yang di dalam digunakan untuk sholat. Kalau yang di luarnya, walaupun AC-nya masjid, tapi namanya parkir berarti tempatnya sepeda. Yang namanya kamar mandi walaupun miliknya masjid berarti dibuat mandi, pipis, dan lain-lainnya. Kalau di dalam tidak boleh, nguyuh di jero masjid. Betul asal. Nggih. Jalan itu. Napa? Boleh kalau men. Tidak apa-apa. Lo ada masjidnya tak? Ya tidak boleh masjid, khusus masjid. Mboten napa-napa. Ya tidak boleh khusus masjid. Karena masjid ini ku fadilahnya banyak. Di antaranya napa? Jenengan kait mlebet mawon, jenengan niat jenengan ada doanya. Napa? Allahumma firli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Mari wonten sebelum duduk jenengan punya kesunahan salat tahiyatul masjid di mana waktunya ini bebas. Masih mari salat subuh lebu masjid. Kan haram hukumnya salat sunat nggih. Tapi untuk tahiyatul masjid enggak apa-apa. Matur asar. Nggih, itikaf itu tempatnya cuma di masjid. Enggak boleh di musala. Kenapa? Nggih, bebas, waktunya bebas itikaf. Terutama di malam hari bulan Ramadan. Terutama likuran, itu sangat dianjurkan. Rasulullah betul masuk dengan untuk masjid dok. Karena memang berburu Lailatul Qadar. Iktikaf niku tidak melihat waktu di masjid niku. Jadi selama kita berada di masjid, itu saged jenengan pun sampai supi niat iktikaf. Keranten apa? Keranten jenengan ketika berada di masjid tapi mboten diniati iktikaf dalam masjid, berarti jenengan sama berada di rumah. Sama berada di langgar atau musola. Tidak ada bedanya. Yang membedakan ketika kita berada di masjid, kita niat iktikaf. Aku niat iktikaf di masjid iki. Di ati pun namel Arabe nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Lek bener paham, kula niat iktikaf di masjid niki. Kerentek tok di ati pun cekap. Niku nilai pahalanya berbeda bener. Itikaf niku artinya menang aja nih. Mendel tok. Dadi jenengan mendel tok masjid niku sudah digaji atau diberi pahala. Napa malih ditambahi kali zikir, wiritan, maca Quran. Waduh, tak temu anune pun kajarane. Memang ini menjadi napa niku menjadi keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad. Jenengan ini menjadi umat Muhammad dengan umur yang begitu pendek, tapi bisa menjadi umat yang cerdas, bisa mengakselerasi. Akselerasi ini apa? Menumpuk pahala sebanyak-banyaknya. Kalau kita melihat umat-umat terdahulu umurnya ribuan tahun ya. Nabi Adam 2000, Nabi Nuh 1000-an. Kita di umat Nabi Muhammad ini umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Niku pun mboten enten. Rata-rata maksudnya nggih. Yang kecil juga ada yang meninggal nggih maksudnya nggih.
Maksudnya kalau di rata-rata umurnya umatnya Nabi Muhammad antara kisaran 60 sampai 70. Walaupun ada yang sampai 100 tapi jarang ya. Terus di umur yang begitu ringkas atau jendek, Allah Ta'ala memberikan fadilah menjadi umat Nabi Muhammad dengan sangat banyak sekali. Napa di antaranya? Yang pertama di bulan Ramadan niku Allah Ta'ala memberikan istilahnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adanya cuma ada di malam hari. Sesuai dengan namanya. Laila nggih. Laila malam. Berarti lek ana wong jenenge Laila pasti laire malam. Lek ana jenenge Mbak Laila, sampe laire apa? Esuk. Berarti sing kaya jeneng rada ngantuk kaya iki. Wis esuk jenenge Laila. Laila niku malam. Laila gila. Panjenengan gila nggih. Gila karena cinta. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik. Khairun itu lebih baik, berarti lebih banyak maksudnya daripada 1000 bulan. Coba jenengan damel kalkulator 1000 bulan dibagi 12. Kepanggih pinten Pak Tutus? Coba dihitung. 1000 dibagi 12. Kan tiap tahun kan 12 bulan ya. Niki 1000 bulan. 1000 bulan. Bukan bulan dukur loh, tapi bulan tanggalan nih loh. 83. Koma? 33. Loh. Panjenengan lek nututi Lailatul Qadar itu sama dengan terus digunakan untuk ibadah loh, bukan film ya. Digunakan untuk ibadah. Niku jenengan sama dengan beribadah selama 83 tahun lebih. 84 pembulatannya pun. Padahal umur kita belum sampai segitu. Dan kita bayangkan selama hidup kita mulai balik sampai sekarang umur berapa, tiap tahun kita nututi Lailatul Qadar. Berapa jumlahnya? Kalau kita 10 tahun, 83 tahun setahun nggih. Dikalikan kita nututi 10 tahun Lailatul Qadar, nemui Lailatul Qadar 10 tahun. Berarti 830 tahun umur kita. Ngalano nabi-nabi terdahulu nggih. Kalau 20 tahun ngalano malih, tambah ngalano malih. Ini Lailatul Qadar niku memang oleh Allah Ta'ala dirahasiakan biar kita semuanya ini berburu. Terus mulai malam pertama Ramadan sampai terakhir malam hari raya, itu kalau bisa kita jangan sampai meninggalkan sholat tarawih. Kenapa? Karena Lailatul Qadar dimulai sejak maghrib. Maghrib itu adalah pertanda masuknya malam ya. Sampai kapan? Subuh. Ketika kita gunakan untuk beribadah, terutama tarawih nggih. Terutama tarawih sing fadilah kuatan nggih. Berarti kita ini tidak terasa kita menemui Lailatul Qadar. Karena memang oleh Allah Ta'ala dirahasiakan mulai malam pertama sampai malam terakhir. Kita tidak pernah berhenti ikut tarawih terus. Berarti jangan dipastikan ikut nemui Lailatul Qadar. Lek mboten saged tarawih teng masjid, teng musala, wis saged nek ngriya mboten napa-napa. Karena salat sunat itu aslinya anjurannya dikerjakan di rumah, kecuali tarawih. Tarawih niku disyariatkan atau dianjurkan dikerjakan berjamaah karena ada nilai syiarnya. Lek salat sunat tahajud barang sing sae wonten nek ngriya. Napa tujuannya? Biar rumah kita ini dibuat ibadah. Tidak hanya di masjid saja ibadah, di rumah dibuat ibadah. Termasuk ngaji Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Faedah kata diantaranya bisa menenteramkan hati, bisa menenteramkan keluarga, harmonis hubungan apa niku keluargae, barokahe Al-Qur'an. Pokoknya usahakan selama bulan Ramadan niki jenengan mboten putus-putus untuk salat tarawih, kecuali sing uzur nggih. Lek uzur
usahakan saged beribadah. Karena eman padha ambek ibadah 83 tahun nggih. Lek tepak itu Lailatul Qadar. Karena dirahasiakan waktunya. Walaupun sebagian pendapat ulama mengatakan mudune Lailatul Qadar iku tepak malam likuran di 10 akhir bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan ada 10 3 kali nggih. 10 akhir pertama tanggal 1 sampai 10. 10 akhir kedua tanggal 11 sampai 20. 10 akhir ketiga niki yang napa niku sing sakral. Lek saged kali ditambahi minimal wiritan nang maos istighfar, maos sholawat, timbang ngelamun, timbang kalian delok TV. Kecuali TV sing bermanfaat. Lek sinetron insyaallah mboten pati bermanfaat ya. Napa malih delok dangdutan. Niku tambahan diantaranya tinggalkan sesuatu yang tidak berguna ketika Ramadan. Contohnya ningali TV tidak saged dihindari. Walaupun tidak sampai menghilangkan pahalanya puasa. Terus jenengan ningali sinetron, ningali dangdutan di TV tapi nggih, mboten langsung di TV. Niku mboten sampai menghilangkan pahalanya puasa, tapi tidak saged dihindari. Napa? Eman didamel anu mawon, damel wiritan. Nggih, kecuali TV-nya ini bermanfaat. Karena TV itu media itu tergantung orangnya. Digunakan untuk kebaikan berpahala, digunakan untuk kejelekan betul asal. Kenapa? Oke. Maksudnya sing bermanfaat niku koyo sinetron kan goro anu nggih, film, maro dangdutan, nyanyian barang dihindari. Lebih baik damel wiritan, walaupun wiritan kita ndak pegang tasbih mboten napa-napa. Kaleng goreng mau selawat. Tambah barokah. Gorenge barokah, asalkan mboten ngelamun. Nek ngelamun saged gosong nggih. Enten malih monggo. Nggih. 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 Mboten napa-napa. Kalau lenggah. Karena tidak ada paksaan dalam beribadah. Apalagi itu salat sunat. Yang wajib berdiri itu salat wajib. Salat fardu. Kalau salat sunat kita mampu berdiri, tapi kita kerjakan secara duduk, niku sah. Tapi pahalanya kepotong 50%. Separuh hilang. Lek selagi kuat berdiri mawon, walaupun tidak menjadi persyaratan di salat sunat. Jadi salat sunat kali fardu niku beda persyaratan, ada sebagian ngoten. Timbang mboten traweh. Kan wala niku nggih. Kalau ada yang tanya traweh sing bener niku sing berapa rakaat Ustaz? Apa sing 8 apa sing 20? Lek 8 tambah witir 3 kan 11 nggih. Lek 20 tambah witir 3 23 nggih. Napa 11 napa 23? Sing bener niku. Ya napa? Padha bener. Sing gak bener sing ndak traweh. Kita tidak tahu yang benar yang mana. Yang jelas kalau kita berkaca di Masjidil Haram niku nderek 23. Kalau kita berkaca ke Masjid Nabawi di Madinah niku 40 rakaat lebih tambah kata. Karena memang anjuran malam Ramadan itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu diantaranya apa? Mendirikan ibadah di waktu malam, diantaranya seperti sholat sunat diperbanyak. Termasuk sholat tasbih sakit dilampahi nggih. Apal saya? Rada suara balik nggih. Sholat tasbih ndak harus nunggu likuran. Tak mungkin pun lek sakit nggih benten. Tasbih. Oh, musiman nggih. Kaya wetepo nggih. Musiman.
Beninten mboten napa-napa. Minimal kena gawe gantine olahraga. Kan sholat kan sampe olahraga nggih. Dados jenengan saged bayangaken ketika jenengan niku ditakdir tepak wiritan dalu, waktu itu Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Ta'ala. Berarti jenengan itu sama dengan wiritan 83 tahun. Ibaratnya ngoten. Dan itu kita nututi tiap tahunnya. Berapa ribu tahun kita ini beribadah. Makanya umat Nabi Muhammad walaupun pendek-pendek umurnya, itu bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang umurnya. Kelebihannya, kalau umurnya pendek, insya Allah untuk dosanya sedikit. Lek umurnya panjang, untuk melawan dosa kan tambah panjang ya, tambah kadang ya. Lek umur sedikit kan tambah tenang. Makanya lek ono arek cilik mati barang sing untung tiang sepahe niku, durung balik umumnya ya. Ngen jemput tiang sepahe. Anak-anak kecil yang belum balik nanti di akhirat masuk surga apa neraka, niki jawabannya dia akan menjadi pelayan di surga. Walaupun jadi pelayan tapi pelayan di surga berarti mlebu swarga. Dadi pelayan neraka. Panas kabeh nggih. Terutama akan melayani orang tuanya nanti yang masuk surga. Manten muga mlebu swarga sedaya nggih. Kempal kali anak putu saya, kempal kali keluarga saya. Berarti pernikahan itu berlanjut tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Niku namine menikah dunia akhirat. Nanti sakit dikempalaken kali bojone ndek swarga. Jadi jodoh dunia akhirat istilahnya. Apa cemburu ta? Enak lah wong lanang lek mlebu swarga oleh bidadari. Aku gimana perasaanku ngono to men nggih. Wah ya. Ya cemburu kula. Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya, ciri-ciri alam. Napa di antaranya? Di antaranya ketika malam itu tidak ada angin. Lek ceritane kita mboten. Tidak ada angin yang nemen loh. Mungkin angin sedikit sepoi-sepoi ini loh. Nomor 2, burung pun tidak bersuara. Walaupun ada burung. Biasa burung kayak pinggir sawah ngoten nggih. Niku mboten muni. Nomor 3, tidak ada hujan. Nomor 4, tidak ada mendung. Jadi keadaan alam jenengan ketika keluar malam nggih. Niku koyok padang ngoten. Kok seneng teng atiku kayak ada sentuhannya sejuk. Niku tandane pun. Bulane ningali, kan bulan niku bisa purnama ketika tanggal 13 apa 15 ya. Di luar iku kan rada berkurang menan. Nggih. Pokoknya tidak ada mendung. Niku ciri-ciri niku. Ciri-ciri alam. Ciri-ciri zahir, ciri-ciri batin teng ati saged adem. Makanya damel wiritan mawon. Wiritan sholawat yang ada, kali istighfar yang ada. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa-dosa kita. Sakit kalian ndongaaken tiang-tiang sepang ya. Keranten harapan mereka yaitu kita yang masih hidup itu diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal untuk dikirimi doa. Minimal ketika kita sudah membaca Fatihah ditambahi donga Rabbi firli eling Bu Rabbi firli warhamni ya napa Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa li walidayya walil mu'minina amin. Anjen kata yang mirip panjenengan nggih. Tak tepak Recep Rabbi firli wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Saya Recep hilang. Ganti malingnya. Walil mu'minina.
Nggih, tambah wali mukminah berarti tiang mukmin sedaya kesane asal ganjarane. Amin. Insya Allah ketika kita menanam di waktu hidup, menanam sering membaca doa kepada yang sudah meninggal, nanti ketika kita sudah meninggal akan ditiru oleh anak cucu kita. Kembali pada firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun ada balasane. Nek sampean ahli ngirimi donga, besok amalek mati dikirimi donga. Kan ngoten nah. Contoh kecilnya wonten. Ketika ada kehidupan di masyarakat, ada orang meninggal, dia ahli tahlil, teko tahlil. Ketika nanti dia yang meninggal, orang akan tergerak hatinya untuk melok tahlil. Teng tiyang sing ahli melokan tahlil. Tapi lek waliane orang mati gak tahu metu. Akhirnya awak dhewe mati. Wong bare teko sengko. Aduh, gak tau metuan. Kaya wong gak tau buan nggih. Gak tau buan niku awake gak bawa. Apa mana gak tonjok nggih. Jadi memang balasannya sesuai dengan amal perbuatan. Kulo ningali jam kok pancet terus Bu niku, Bu. Oh, dereng dikubur nggih. Nggih, jam 09.00 bener. Masa ATV telas nggih. Ada pertanyaan malih ta? Nah? Nggih, Pun. Napa? Dilanjut pada pertemuan lagi kalau ada pertanyaan. Saat makin kita baca tahlil ikhtisar nggih. Kita hadiahkan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita yang telah mendahului kita semua. Pahalanya. Dalam? Oh, nggih supeng ngono. Tak nyekel tok emang. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah dunia akhirat, dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini membawa rahmat untuk kita semua, bisa menjadi tambahan catatan amal kita nanti di akhirat. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Kita tutup dengan tahlil bil ikhtisar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.